aspek perdata dan administrasi dalam hukum perlindungan konsumen. Di video yang lalu telah kita bahas mengenai aspek pidana dalam hukum perlindungan konsumen. Di aspek hukum pidana itu pada intinya adalah bahwa pelaku usaha atau konsumen itu melakukan penyesatan, atau yang dalam hukum pidana itu kita kenal penipuan. Pelaku usaha melakukan penyesatan, melakukan ketidakjujuran, kemudian serangkaian kebohongan sebagaimana yang dimaksud pasal 378, yaitu dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan lain sebagainya agar seseorang itu menyerahkan sesuatu kepada dia. Jadi di aspek pidananya seperti itu. Jadi pelaku usaha tidak memberikan informasi yang jujur, kemudian berbuat curang, tidak sesuai dengan label atau etiket yang telah dia berikan atau dia sertakan di kemasan produk, kemudian tidak sesuai dengan janji yang dia berikan, dan lain sebagainya. Kemudian sekarang kita akan membahas mengenai aspek perdata dan administrasi. Sebagaimana kita tahu, kalau di aspek pidana tadi itu ditujukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Jadi biasanya dikenakan hukuman fisik begitu. Nah, hukuman fisik ini salah satunya adalah penjara atau kurungan begitu ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada hukuman denda. Kemudian untuk aspek perdata ini ditujukan untuk mengembalikan kerugian yang telah dialami oleh konsumen. Kemudian aspek hukum administrasinya adalah yang berhubungan dengan aspek-aspek administrasi begitu ya, seperti contohnya perizinan itu yang dilakukan oleh pelaku usaha yang notabene adalah korporasi atau perusahaan. Yang pertama adalah aspek hukum perdata. Pada dasarnya hubungan antara pelaku usaha dan konsumen itu adalah hubungan jual beli. Yang hubungan jual beli ini sebenarnya di situ seakan-akan terdapat perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen, meskipun seringkali tidak dilakukan secara tertulis kecuali untuk jual beli barang-barang tertentu, misalkan rumah, mobil dan lain sebagainya. Tetapi untuk barang-barang yang istilahnya yang common itu tidak dilakukan secara tertulis. Kemudian ada pasal 1320 ini mengenai syarat sah perjanjian. Nah, syarat sah perjanjian ini berlaku di mana saja ya? Berlaku di mana saja dan termasuk di dalam jual beli antara pelaku usaha dan konsumen. Syarat sah jual beli ini, syarat sah perjanjian ini ada 4. Yang pertama yaitu kesepakatan. Dalam hal ini adalah kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen. Misalkan saya sepakat untuk membeli sepatu yang dijual oleh sebuah toko dengan harga 200.000. Nah, itu berarti ketika kesepakatan itu terjadi, pelaku usaha harus menyerahkan sepatu itu kepada saya dan saya harus memberikan nilai tukar atau harus membayar senilai 200.000 rupiah. Syarat yang kedua adalah cakap. Jadi pelaku usaha dan konsumen itu cakap. Cakap yang dimasukkan di sini adalah sudah cukup usia dan dia sehat akal pikirannya. Begitu ya. Jadi kalau misalkan orang gila membeli rumah, nah itu bisa dipertanyakan apakah itu sah atau tidak jual belinya. Atau seorang anak di bawah usia kemudian dia menjual sepeda motor orang tuanya misalkan, apakah itu sah? Nah, kemudian yang ketiga itu adalah mengenai objek tertentu. Jadi kalau ada perjanjian itu objeknya harus tertentu. Misalkan begini, ini tidak boleh ya, tidak boleh dilakukan. Saya akan membeli barang kamu, kemudian saya membayar sejumlah 1 juta. Nah, ini objek yang dijual ini kan tidak ada. Nah, perjanjian seperti ini tidak sah.
Kemudian kausa yang halal. Jadi yang diperjualbelikan itu adalah objek yang tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak melanggar kesusilaan, dan tidak melanggar ketertiban umum. Nah, untuk syarat yang pertama dan yang kedua ini dapat dibatalkan. Artinya apabila tidak ada pihak yang membatalkan, maka perjanjian ini bisa dianggap sah. Seperti tadi jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah usia. Misalkan anak itu masih berusia 10 tahun, kemudian menjual sepeda motor ayahnya, seperti yang saya contohkan tadi, kemudian ayahnya diam saja. Ini seakan-akan ayahnya menyetujui jual beli yang dilakukan oleh anaknya itu. Dan perjanjian ini kemudian menjadi sah. Kemudian syarat yang ketiga dan yang keempat ini adalah syarat objektif. Syarat objektif ini misalkan tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah atau batal demi hukum. Artinya perjanjian ini dianggap tidak pernah ada. Kemudian pasal 1338 ini mengenai asas-asas perjanjian. Di dalam pasal 1338 tersebut itu ada yang namanya asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ini mengandung makna bahwa kita bisa melakukan perjanjian kepada siapa saja, kita bisa menentukan isi perjanjian tersebut. Kemudian ada asas itikat baik bahwa sebuah perjanjian itu dilakukan dengan dasar itikat yang baik. Jadi misalkan ini contoh yang itikat tidak baik ya. Misalkan saya pesan kepada pelaku usaha sejumlah barang. Misalkan saya pesan sepatu 1 truk begitu ya. Nah, saya bayar separuhnya, kemudian dalam hati saya berniat untuk tidak membayar kekurangan saya. Nah, ini berarti tidak didasari atas itikat baik. Kemudian ada asas namanya fakta sunt servanda. Maksud dari asas fakta sunt servanda ini bahwa perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak ini berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Nah, ini dasar dalam hukum perdata. Semua dasar dalam hukum perdata ini bisa digunakan sebagai dasar dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen dalam hukum perlindungan konsumen. Nah, kemudian untuk yang kerugian itu dasarnya adalah ini. Dasarnya adalah di pasal 1365 KUH Perdata. Bunyinya begini. Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian, ya ini saya lingkari, membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Nah, ini bisa dikatakan sebagai pasal sapu jagat ya. Jadi sering dikatakan ini adalah pasal sapu jagat. Pokoknya siapa saja yang merugikan orang lain, maka orang itu wajib mengganti untuk kerugiannya. Nah, ini termasuk kerugian material dan kerugian imaterial, tapi kita tidak akan membicarakan kerugian yang imaterialnya karena agak rumit ya. Yang kita sebut biasanya perbuatan melawan hukum PMH. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bunyi atau makna yang serupa itu ada di pasal 19 ayat 1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Nah, ini hampir sama dengan pasal, bukan hampir sama tetapi sama persis, tetapi ini dalam konteks antara pelaku usaha dan konsumen. Jadi misalkan saya membeli sepatu begitu ya, kemudian baru 1 hari atau 2 hari saya pakai, ternyata sepatu itu sudah rusak, sudah mengelupas solnya atau kerugian yang lain. Nah, itu saya bisa mengembalikan kepada pelaku usaha karena saya mengalami kerugian begitu. Atau saya membeli handphone. Saya pernah ini pengalaman pribadi saya. Saya membeli handphone satu merek dulu ya, mereknya saya lupa, waktu itu diganti Evercross kalau nggak salah itu. Nah, itu kameranya rusak. Nah, ketika saya bawa ke
pusat servisnya, service centernya, itu kita bawa ke sana. Ternyata dia tidak punya serep untuk mengganti kameranya itu. Dan itu lama sekali. Sampai pada akhirnya saya ambil karena tidak ada. Katanya masih menunggu. Jadi masih diorder dulu dari sana, gitu, dari negara mana saya nggak tahu gitu. Nah itu masih diorder Bu, gitu. Karena saya butuh, saya ambil dulu. Saya tunggu-tunggu, mereka nggak pernah telepon lagi gitu. Ya sudah, akhirnya saya pakai tanpa kamera. Gitu. Nah itu seharusnya saya bisa meminta ganti rugi ya. Tetapi sebagian orang ya seperti saya ini agak malas untuk apa ya istilahnya berhubungan dengan hukum seperti itu ya. Kadang-kadang kita rugi sendiri, rugi waktu, rugi tenaga, biaya juga gitu untuk mempertahankan hal yang kecil atau objek yang kecil. Kemudian ada pasal 19 ayat 2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pada ayat 1 tadi ya, dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang. Nah, saya contohkan yang handphone tadi, seharusnya saya bisa meminta penggantian barang karena tadi itu masih dalam masa garansi yang 1 tahun. Jadi sebenarnya saya minta ganti nih. Bisa minta penggantian barang ya. Atau pengembalian uang, misalkan harganya 1 juta, saya minta balik itu. Sudah ini barangnya saya kembalikan, saya minta uang saya kembali gitu. Itu bisa. Yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan atau nah ini kalau kesehatan ya. Perawatan kesehatan dan atau memberikan santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini konsumen juga harus berhati-hati. Ini ada beberapa kosmetik yang dia itu tidak memperhatikan rambu-rambu yang diberikan oleh apa ya dunia kesehatan gitu ya. Misalkan dilarang menggunakan hidrokinon atau merkuri. Nah ini banyak diminati oleh wanita biasanya untuk memutihkan atau mencerahkan kulit wajah. Akhirnya apa? Perusahaan kosmetik itu menggunakan itu karena menjanjikan pasarnya. Padahal itu berbahaya, bisa menimbulkan kanker. Nah, misalkan setelah memakai barang itu kemudian wajahnya malah menjadi rusak. Nah, ini konsumen bisa meminta pertanggungjawaban atau ganti rugi kepada pelaku usaha. Nah, ganti ruginya ini bisa berupa ini, perawatan kesehatan. Misalkan pemakainya tadi minta wajahnya dikembalikan seperti semula, menjadi sehat lagi. Atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah ini contoh. Jadi ini contoh pasal 20 pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. Nah ini hati-hati untuk pelaku usaha periklanan. Ini juga ada di pasal 13 ayat 2 bahwa pelaku usaha periklanan dilarang, nah itu dilarang membuat iklan ya yang menyesatkan atau mengelabui konsumen. Jadi hati-hati untuk pelaku usaha periklanan jangan sampai mendapatkan order atau menerima order dari pelaku usaha yang mengelabui konsumen. Ini contohnya. Jadi ini ada contohnya tahun 2010 perusahaan obat Bayer harus membayar denda yang sangat besar karena iklan ini one a day. One a day ini menjanjikan bahwa bisa mencegah kanker prostat. Tetapi justru dengan ini ya, mencegah kanker prostat dengan selenium. Tetapi justru selenium itu tidak mampu mencegah kanker prostat, bahkan meningkatkan risiko terkena diabetes. Akhirnya apa? Bayer harus membayar denda sebesar 3,3 juta US dollar hanya untuk kawasan Oregon. Nah ini kejadiannya di luar negeri, kejadiannya di Amerika ya. Ini saya kebetulan contohnya saya dapatkan dari sana. Nah kemudian ini juga ada Johnson, ini bisa dilihat di sini linknya ya. Johnson ini diketahui ternyata ini kasusnya juga berjalan lama. Johnson ini diketahui di dalam bedak bayi itu terdapat zat karsinogen. Jadi ada kandungan asbes begitu
ini yang menyebabkan kanker dalam pemakaian jangka lama. Nah, ini ada beberapa konsumen yang dia menggunakan itu sampai bertahun-tahun begitu, akhirnya dia menderita kanker. Nah, sekarang dia menghadapi banyak sekali, lebih dari 1.000 tuntutan konsumen untuk meminta ganti rugi karena Johnson terbukti di dalam bedaknya itu mengandung asbes yang bersifat karsinogenik begitu ya kalau nggak salah. Pasal 25, pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatnya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 tahun wajib menyediakan suku cadang dan atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan. Nah, apabila ini tidak dipenuhi, maka konsumen berhak untuk meminta ganti rugi. Pasal 26, pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan atau garansi yang disepakati dan atau yang diperjanjikan. Misalkan suatu jasa kecantikan begitu menjanjikan bahwa dalam waktu 1 minggu dengan produk yang saya berikan, dengan perawatan yang saya berikan, itu jerawat-jerawat Anda akan hilang, misalkan begitu. Jerawat Anda akan hilang bersih, sempurna. Nah, begitu ya. Wajah akan menjadi baik, mulus. Ternyata dalam waktu 1 minggu itu tidak berubah. Kita tidak membicarakan semakin parah atau tidak, tapi tidak berubah. Itu konsumen tadi, pemakai jasa kecantikan tadi, perawatan kecantikan itu bisa meminta ganti rugi. Ini berdasarkan pasal 26. Nah, itu jadi pada intinya untuk aspek perdatanya, maka konsumen bisa meminta ganti kerugian apabila bisa dibuktikan bahwa itu adalah dilakukan oleh konsumen ya. Jadi sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau pasal 1365 KUH Perdata, bahwa barang siapa yang merugikan orang lain maka dia harus mengganti untuk kerugian itu. Kemudian aspek hukum administrasi. Jadi tadi ada di pasal 19 ayat 1, 19 ayat 2, pasal 25 dan pasal 20 itu bisa selain sanksi perdata tadi bisa dikenakan sanksi administrasi, ini ada di pasal 60. Sanksi administrasi berupa penetapan ganti rugi paling banyak 200 juta rupiah. Sebenarnya sanksi administratif ini bisa bermacam-macam ya. Yang pertama, yang paling ringan adalah peringatan tertulis. Kemudian ada namanya Besturduang atau paksaan pemerintahan. Paksaan pemerintahan ini bisa berupa pembekuan kegiatan usaha atau pembatasan kegiatan usaha. Yang paling berat adalah pencabutan izin usaha ya. Pencabutan izin usaha. Itu sanksi administratif. Tapi bisa juga ganti rugi. Ganti rugi ini dalam hukum ini beda sedikit ya. Saya tidak mengatakan sama, beda sedikit dengan namanya duangsom atau uang paksa. Kalau dalam sanksi administratif itu istilahnya adalah duangsom. Ini sebanyak 200 juta rupiah. Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Oh ini sudah saya tulis. Sanksi administratif ini bisa berupa ini ya, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, Besturduang ini tadi yang saya bilang paksaan pemerintahan itu bisa ke pembatasan, bisa ke pembekuan, kemudian duangsom ini adalah uang paksa, bisa jadi berupa itu tadi ganti rugi, kemudian yang terakhir yang paling berat adalah pencabutan izin usaha. Nah, saya kira pembahasan untuk aspek perdata dan administrasi dalam hukum perlindungan konsumen saya cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.